Selamat pagi, Shalom, saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada pagi hari ini. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Kamis 29 Desember 2022 kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, apapun keadaan kita hari ini, kita tetap harus bersyukur kepada Dia. Sebab Ia telah berkorban untuk saudara dan saya. Dia mau saudara dan saya menikmati kehidupan yang kekal. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mazmur pasal 111 ayat 1. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami sangat percaya bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Nilai diri kita senilai kematian Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Nilai diri kita bukanlah terletak pada keadaan lahiriah kita, namun pada kasih Kristus yang menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Nilai diri kita adalah senilai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebab itu, sepatutnya kita harus bersyukur atas anugerahnya yang begitu besar yang diberikan kepada saudara dan saya. Pada umumnya,
orang menilai orang lain berdasarkan keadaan lahiriah dari yang bersangkutan. Oleh sebab itu, orang berlomba-lomba mengenakan pakaian yang mewah, menggunakan tas yang mahal, dan menghias diri dengan berbagai perhiasan yang gemerlapan. Padahal nilai hidup kita yang sebenarnya terletak di dalam diri kita. Ingat, terletak di dalam diri kita, yaitu senilai dengan harga yang telah Kristus bayar di dalam kasih-Nya di kayu salib untuk menebus diri kita. Kasih-Nya yang mengangkat harkat hidup kita dari kehidupan yang sia-sia menjadi sangat berharga. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, perubahan harkat hidup oleh kasih Kristus, itulah yang dikemukakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5. Di situ ia menulis bahwa sebelum menjadi pengikut Kristus, ia menilai orang berdasarkan ukuran manusia, yaitu keadaan lahiriah mereka. Namun, sesudah mengenal kasih Kristus, ia tidak lagi bersikap demikian, sebab ia tahu bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara ada di dalam Kristus? Kalau saudara ada dalam Yesus Kristus, saudara adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kasih Kristus yang ia tunjukkan dengan kerelaannya untuk mati bagi semua orang, menghapuskan masa lampau dan menjadikan orang yang percaya kepadanya sebagai manusia yang baru. Kasih-Nya mengubah kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang penuh dengan makna. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, 2 hari lagi kita akan melepaskan tahun 2022. Kalau kita mendengar begitu banyak perkataan yang mengatakan bahwa tahun 2023 merupakan tahun yang sangat sulit. Banyak tekanan, banyak masalah yang akan kita hadapi. Tetapi kalau saudara mengerti siapa pribadimu di dalam Yesus Kristus, maka sepatutnya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Sebab kita adalah ciptaan baru dan Yesus ada dalam diri kita. Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan membela kita. Tetapi adakah kita sadar, saudara-saudaraku, bahwa hidup kita ini senilai kematian Yesus di atas kayu salib? Adakah kita menghormati, adakah kita menghargai karya korbannya itu? Jangan kita hanya mengaku, saya percaya Yesus Kristus, saya pengikut Yesus Kristus, tapi hidup saya berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kalau kemarin kita belajar orang yang mengabaikan firman Tuhan, sesungguhnya ia sedang membuka pintu masalah dalam kehidupannya. Sebab itu mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, janganlah kita mengabaikan firman Tuhan. Dan mari kita menghormati, menghargai anugerah-Nya yang telah diberikan untuk kehidupan kita yang bermakna, yang bernilai. Biar Tuhan menolong saudara dan saya. Dan saat saudara mendengar firman Tuhan ini, dengan kasih Kristus saya memohon, saudara bisa membagikan ini juga kepada teman-teman Anda, kepada saudara-saudara Anda juga. Biar mereka juga bisa memiliki kehidupan yang kekal, kehidupan yang benar dalam setiap pribadi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang telah Engkau tunjukkan melalui pengorbananmu yang mulia di kayu salib.
Di dalam kemurahan-Mu itu Engkau telah menghapuskan masa lalu kami dan membentangkan masa depan yang baru dan yang penuh pengharapan bagi diri kami. Kehidupan kami yang lama telah mati bersama dengan kematian-Mu, dan sekarang kami dilahirkan sebagai ciptaan yang baru di dalam kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang besar dan yang mengangkat harkat hidup kami itu. Kami menyambut hari ini dengan penuh syukur karena menyadari bahwa hidup kami adalah anugerah-Mu. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertailah diri kami dan berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Kami memohon Engkau berkenan menuntun hidup kami, agar kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu dan hidup dengan memuliakan nama-Mu. Pakailah diri kami menjadi saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, ya Bapa. Dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Demi Yesus kami berdoa. Dan pagi hari ini hamba juga tetap berdoa, menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan memberkati setiap pribadi, bahwa hidup setiap pribadi menghormati, menghargai anugerah Kristus yang telah mereka peroleh secara cuma-cuman, dapat mereka hargai, menghormati, sehingga mereka hidup menjadi berkat kepada hidup pribadi, rumah tangga mereka, di dalam tugas pekerjaan, pelayanan mereka, usaha bisnis mereka, agar apa yang mereka lakukan semuanya boleh berhasil dengan baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba mohon kasih-Mu menjamah setiap mereka yang sedih, yang lemah, yang sakit. Kuasa darah anak domba Allah turun atas mereka, dan bilur Yesus menyembuhkan mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sakit, terima kesembuhan dengan iman-Mu. Semua penyakit hamba perintahkan terlepas dari kehidupan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur Yesus menyembuhkan Anda sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati mereka yang membutuhkan pekerjaan. Buka jalan bagi mereka Bapa. Biar mereka boleh terima pekerjaan yang layak, yang pantas untuk mereka lakukan. Sesuai dengan kesanggupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati mereka yang berulang tahun, Tuhan jamah. Biarlah 1 tahun usia baru membuat mereka semakin mengasihi Engkau. Hidup di dalam kebenaran-Mu dan melakukan seperti apa yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online, kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun atas hamba-Mu ini. Bahwa hidup hamba-Mu berkenan, bahwa hidup hamba-Mu taat, setia. Hidup dengan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Buka mata hatinya untuk boleh melihat betapa bernilainya hidupnya. Senilai kematian-Mu di atas kayu salib. Biar itu ia pergunakan untuk memuliakan Engkau ya Allah. Biar dia hidup terus menjadi saksi, menjadi berkat kepada anak cucu, kepada banyak orang. Lewat kehidupannya bisa dimenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Damai sejahtera-Mu turun melimpah dalam kehidupannya. Perlindungan-Mu turun bagi dia siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Ya Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini. Bahwa hidup hamba-Mu semakin taat dan setia. Dan hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah.
Buka mata hatinya juga untuk boleh melihat betapa bernilainya hidupnya. Karena nilai hidupnya senilai kematianmu di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapa, biarlah hamba-Mu terus menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang, kepada keluarga besarnya, kepada suaminya, kepada anak cucunya, kepada orang-orang yang dilayaninya. Biar mereka semua mengerti bahwa Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, lindungi hamba-Mu Ibu Uce Loluan dengan kesehatan yang terbaik. Pelihara dia siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dan damai sejahtera-Mu turun melimpah-limpah dalam kehidupan rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati bahwa hamba-Mu ini Tuhan berdiri dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Bahwa dia bersama dengan keluarga besarnya hidup sebagai hidup yang baru. Biarlah yang lama sudah berlalu dan Yesus yang hidup dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu mengerti dan memahami betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Yesus yang telah membayar harga dengan kematiannya untuk mereka. Yesus telah menebus mereka menjadi miliknya. Biarlah mereka taat dan setia kepada setiap kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup mereka hari lepas hari. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak dan juga kepada banyak orang yang dilayani. Tuhan, hamba percaya jika ia taat dan setia kepada Engkau, sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan dia. Engkau akan membuat ia menjadi kepala, bukan ekor. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu, damai-Mu turun atas hidup hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada Karyanti Christine Mansawan yang berada di Manokwari, daerah Maripi. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Tuhan, Engkau punya rencana yang indah atas hidupnya sejak ia ada dalam kandungan ibunya. Buka mata hatinya untuk melihat betapa besarnya kasih-Mu kepada ia. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan ia sendiri. Sekalipun ia sering menjauh daripada-Mu, tetapi Tuhan, Engkau tidak. Karena Engkau telah membayar ia lunas di atas kayu salib. Sebab itu Bapa hamba berdoa, Tuhan membuka mata hatinya untuk boleh melihat betapa bernilainya hidupnya. Nilai hidupnya senilai kematian-Mu Yesus di atas kayu salib. Biarlah hamba-Mu Karyanti Christine Mansawan menghormati, menghargai anugerah yang ia peroleh secara cuman-cuman ini dalam kehidupannya. Biar dia boleh hidup dengan kebenaran-Mu menjadi berkat kepada orang tuanya, kepada adik-adik saudara-saudara, dan kepada orang-orang yang dikasihinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu menyatakan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar dia taat dan setia kepada firman-Mu. Tuhan berkati ia dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, Allah besar dahsyat perkasa, Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan juga memberkati kepada hamba-Mu juga Bapak Christian Patiran yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berkenan. Tuhan buka mata hatinya melihat betapa baiknya Engkau kepada dia. Engkau telah menjadikan ia ciptaan baru dan hidupnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nilai hidupnya senilai kematian-Mu ya Tuhan. Biarlah dia menghormati akan hal ini. Dia menghargai akan hal ini. Sehingga dia sungguh hidup memuliakan Engkau. Hidupnya berkenan
menjadi teladan yang benar kepada istri kekasih Ibu Uce Lololuan dan juga kepada anak cucu. Biarlah kasih Kristus meluap dalam hidup mereka setiap hari. Mereka melayani orang-orang yang dipercayakan kepada mereka dengan kasih Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi, pelihara, kesehatan terbaik turun atas mereka siang dan malam. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak mereka dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan juga cucu-cucu mereka dalam pertumbuhan. Tuhan yang buat semuanya terbaik atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian hamba juga berdoa kepada hambamu, Ibu Yurika Mamoto Syamsuddin yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu ini, bahwa hidup hambamu untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah, untuk melihat betapa besarnya kasih-Mu kepada ia. Engkau yang rela mati untuk menebus dosa dan segala kejahatannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan buka mata hatinya untuk boleh melihat bahwa dia bernilai, sangat bernilai. Tuhan ajar ia untuk tidak melihat secara jasmania, tapi secara rohani, bahwa Tuhan mengasihi ia. Biarlah ia boleh hidup sungguh takut akan Tuhan. Setiap kebenaran firman yang didengarnya tidak sekedar mendengar dan melupakannya, tapi ia tidak mengabaikan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Sebab berkat-berkat akan turun atas hidupnya saat ia taat dan setia melakukan perintah firman-Mu. Tuhan berkati ia menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak, menjadi berkat kepada banyak orang. Tuhan nyatakan kasih-Mu yang tidak terbatas itu dalam kehidupannya, sehingga dia selalu memahami bahwa dia sangat bernilai. Tuhan berkati ia secara pribadi dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menjalankan juga seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Di dalam setiap aktivitas yang mereka kerjakan. Dalam tugas pelayanan-pelayanan, Tuhan memberkati. Bagi mereka yang menonton langsung ataupun mengulang, dimanapun mereka berada, hamba berdoa memberkati mereka. Dan mereka mengerti bahwa mereka adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan hidup mereka senilai kematian-Mu di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mereka menyadari betapa mahalnya hidup mereka itu. Dan oleh sebab itu Tuhan, mereka harus menghargai, menghormati anugerah-Mu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini hamba tetap berdoa bagi Ibu Elsa Sada dalam nama Yesus. Hamba percaya Tuhan, Engkau mengasihi dia. Oleh sebab itu Tuhan, proses kesembuhan yang sedang ia jalani saat-saat ini, Tuhan terus teguhkan, sempurnakan, pulihkan, sehingga dia akan sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan berkati makan, minum, obat-obat yang dikonsumsikan. Tuhan kuduskan. Waktu istirahatnya Tuhan berikan waktu yang baik. Sehingga dia boleh memulihkan seluruh kesehatannya oleh pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada anak Sena. Tuhan jamah ia. Jikalau semalam ia mengalami kejang tubuh, Tuhan hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sakit penyakit, roh-roh penyakit kejang yang sering mengganggu tubuhnya, hamba ikat dan hamba patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak boleh kembali lagi dalam kehidupan Sena. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba melepaskan kesembuhan Tuhan. Darah Yesus mengalir dalam tubuh Sena. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Sena dalam pertumbuhannya. Tuhan berkati dan lindungi Sena siang dan malam. Tuhan berkati makan minumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Sena.
Tuhan berkati kedua orang tuanya, papa dan mamanya, untuk hidup sungguh takut akan Tuhan, memberi contoh yang baik, melakukan perintah firman-Mu, dan Tuhan berkati mereka dalam semua tugas pekerjaan usaha mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba juga berdoa kepada Ibu Sarina Rorei yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Sarina Rorei. Apapun yang ia kerjakan hari ini, tangan Tuhan turut campur tangan, membuat ia berhasil. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya, kekuatan yang terbaik kepadanya, dan Tuhan mengajar ia, buka mata hatinya untuk boleh melihat bahwa sesungguhnya dia bernilai, senilai kematian-Mu di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan ajar ia untuk senantiasa menghormati, menghargai anugerah yang ia terima daripada Engkau. Terima kasih Bapa, pakai hidupnya menjadi berkat dan saluran berkat kepada orang-orang yang dikasihinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, hamba tetap mohon belas kasihan-Mu kepada bangsa negara kami, kepada tanah Papua yang kami cinta ini. Tuhan, setiap daerah yang kami tinggal, Tuhan turut campur tangan. Biarlah perlindungan-Mu, keamanan, kenyamanan tetap ada. Engkau yang ditinggikan. Hamba berdoa untuk setiap orang percaya bahwa Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Mesias, Raja alam semesta yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati saudara-saudari dalam sebuah aktivitas sepanjang hari ini dengan keberhasilan. Kembali saya ingatkan satu hal, Anda jangan lupa, hargailah anugerah Tuhan yang Anda miliki. Sebab hidup nilai Anda senilai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Bukan dipandang dari penampilan jasmani. Bukan itu yang dinilai. Anda jangan terkecoh, Anda jangan dibohongi, tapi Anda selalu melihat Tuhan melihat Anda dari bagian dalam, bukan penampilan luar. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.